Misalkan A adalah sebuah bilangan di mana A tidak sama dengan 0 dan A nilainya lebih dari -1 dan kurang dari 1. Dan B adalah sembarang bilangan real. Misalkan fx sama dengan ax tambah b, serta misalkan f1x sama dengan fx. Dan fnx sama dengan f dari fn-1x, di mana n itu dia lebih dari atau sama dengan 2. Nah, jadi dari soal ini itu sebenarnya ada 4 buah subsoal. Nah, yang akan kita bahas dalam 4 video ke depan. Nah, untuk subsoal yang pertama itu kita diminta untuk menyatakan fnx dalam a, b, x, dan n. Nah, karena di soal ini fnx itu masih dalam bentuk relasi rekurensi. Jadi fnx awalnya hanya dapat kita tulis sebagai fnx sama dengan ada dua pilihan, di mana fnx akan sama dengan fx kalau n-nya sama dengan 1, dan fnx akan sama dengan f dari f n-1x kalau n-nya itu lebih dari atau sama dengan 2 gitu. Nah, kita pengen agar membuat relasi rekurensi ini menjadi satu fungsi aja gitu, bukan dua fungsi gini lagi. Nah, berarti kita perlu mencari pola untuk mengakomodasi semua kemungkinan nilai n dalam fnx gitu. Nah, kita pertama coba tulis dulu aja dari fx ini. Kan kalau f1x kan dia sama dengan fx, yaitu nilainya adalah ax tambah b. Nah, kemudian kita coba naik n-nya menjadi 2. Berarti sini kita punya f2x. Kan dibilang kalau n-nya lebih dari atau sama dengan 2, kita pakai yang di bawah ini kan. Berarti kita ikutin dia f dari n-1. Karena di sini n-nya sama dengan 2, berarti dalam sini itu dia fx. Berarti f dari fx. Nah, fx ini dia sebagai input dari si f yang di luarnya ini. Berarti kita masukin aja fx ax tambah b ini ke dalam sini. Maka jadinya kita punya f ax tambah b gitu. Nah, fx sendiri itu kan ax tambah b kan. Berarti kita substitusi dia jadinya a dikali ax tambah b lalu ditambah b gitu. Jadi ax tambah b yang di dalam ini dia awalnya dari fx sebagai input, yang di luar ini dia f sebagai yang di fungsi yang di luarnya ini gitu. Nah, ini coba kita sederhanain. Berarti jadinya kan a dikali ax jadinya a kuadrat x. A kali b jadinya ab tambah b. Nah, jadi kita di sini punya suku x di mana koefisiennya adalah a kuadrat dan di sini adalah konstantanya ab tambah b. Yang bisa kita sederhanain jadinya a kuadrat x ditambah kita keluarin b-nya. Jadinya a tambah 1 kali b gitu. Jadi ini adalah fungsi dari f2x gitu. Oke. Nah, biar polanya, kan ini polanya masih belum kelihatan ya. Sekarang kita lanjut ke F3. Jadi F3 itu berarti dapat kita tulis sebagai F dari F2x gitu. Nah, sekarang kita coba langsung substitusi aja ke dua-duanya. Berarti jadinya kan di sini kita punya A dikaliin sama F2x, yaitu A kuadrat X ditambah A plus 1 kali B ditambah B gitu. Kalau kita sederhanain, A dikali A kuadrat X jadinya A pangkat 3X. A dikali A tambah 1 jadinya A kuadrat tambah A kali B lalu ditambah sama B gitu. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, ada suku X, di mana sini koefisiennya berbeda sama sebelumnya, yaitu jadi A pangkat 3. Dan konstanta juga berubah. Kita tadi kita kaliin dengan A jadinya A kuadrat tambah A kali B lalu ditambah sama B di sini. Yang bisa kita faktorisasi juga. Jadinya itu adalah A kuadrat tambah A
tambah 1 kali B gitu. Nah, ini adalah fungsi yang lebih sederhana untuk F3. Nah, sekarang kan kita udah punya 3 buah nilai F untuk 3 buah N yang berbeda. 1, 2, dan 3. Nah, kira-kira udah bisa kelihatan belum? Kira-kira polanya apa dari sini? Nah, pola yang pertama kelihatan yaitu pertama dari suku X ini kan. Suku X di sini pasti mempunyai koefisien dari A. Nah, di mana A-nya ini berbeda pangkatnya untuk tiap nilai N. Kalau Fx jadinya A pangkat 1, F2 A pangkat 2, F3 A pangkat 3. Nah, jadi dari sini untuk suku X kita bisa tebak bahwa untuk nilai N untuk Fnx, koefisien dari X adalah A pangkat N. Berarti sini kita bisa tebak bahwa untuk Fnx kita bakal punya pertama di sini A pangkat N kali X gitu. Oke, yang ini kira-kira udah selesai. Nah, terus bagaimana dengan konstantanya? Nah, konstantanya di sini kan adalah ini kan kita selalu punya faktor B di sini. Nah, tapi kita lebih penasaran sama yang di sebelahnya sini. A tambah 1, lalu sini A kuadrat tambah A tambah 1. Nah, kalau kita perhatiin, sebenarnya kan dia membentuk sebuah deret kan. Deret dari, lebih tepatnya deret geometri, di mana suku pertamanya yaitu, kita lihat dari kanan ya, suku pertamanya itu 1, lalu dikaliin sama A, dikaliin lagi sama A sebagai rasionya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita tulis ulang dia jadi dalam notasi sigma, yaitu B ini sebagai faktor yang tetap, lalu kita kalikan dengan notasi sigma, mulainya dari I sama dengan 0 sampai N-1 untuk A pangkat I. Nah, kenapa mulai dari I sama dengan 0? Karena tiap baris, tiap deret dalam Fx ini selalu dimulai dari 1 kan. Maka kita pengen dia mulai dari A pangkat 0. Lalu kenapa dia sampai N-1? Karena di sini selalu 1 kurangnya dari N. Kalau sini kan F1X kan dia sini 1 doang kan. Lalu untuk N sama dengan 2 dia sampai A pangkat 1. Lalu untuk N sama dengan 3 dia sampai pangkat 2. Jadi dia selalu mulai dari 0, pangkat 0, sampai pangkat N-1 gitu. Nah, maka kita berhasil menemukan nilai Fnx dalam A, B, X, dan N di sini gitu. Jadi kita tanpa perlu pakai relasi rekurensi lagi, kita udah bisa nemuin berapa sih fungsi dari Fnx gitu.